Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Kicomania, kita berjumpa lagi. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membahas dan menganalisa pendapat tentang setting rawatan seekor kacer itu harus mengikuti kemauan kita atau harus mengikuti kemauan kacernya. Jadi untuk kalian yang penasaran, yuk simak baik-baik pembahasan video kali ini. Oke Sobat Kicomania, jadi kali ini saya akan mencoba membahas tentang persepsi yang selalu jadi perdebatan antara Kicomania tentang setting rawatan kacer itu harus mengikuti kemauan kacernya atau setting rawatan kacer itu harus mengikuti kemauan kita sebagai sang perawat. Jadi saya di sini hanya mencoba membahas berdasarkan pendapat dan pengalaman saya sendiri. Jadi jika teman-teman punya pendapat dan pengalaman lain tentang hal ini, silahkan dengan tetap apa yang teman-teman yakini saja. Karena pendapat seseorang itu berbeda-beda dan saya sangat menghargai sekali pendapat yang positif, apalagi didasari oleh pengalaman pribadi. Oke, sebelum lanjut ke pembahasan, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang pengertian dari karakter. Jadi karakter itu adalah ciri khusus dari struktur dasar kepribadian, watak, dan sifat yang membedakan makhluk hidup yang satu dengan yang lainnya. Seperti manusia saja, seekor kacer pun mempunyai karakter juga. Makanya ada pendapat rawatan harus disesuaikan dengan karakternya. Karakter ini ada di dalam bagian tipe kacer, dimana pernah saya ulas juga di video saya sebelumnya. Ada dua basic tipe kacer, yaitu tipe panas dan tipe dingin, dimana yang membedakannya adalah berdasarkan karakter, gambaran fisik, teritorial atau tempat asalnya, dan tentunya untuk setting rawatannya. Lalu apa hubungannya karakter ini dengan pendapat tentang rawatan kacer itu harus mengikuti kemauan kacer atau rawatan itu harus mengikuti kemauan sang perawatnya? Karena di dalam pendapat itu tadi ada hubungannya dengan karakter seekor kacer. Oke, yuk langsung aja kita bahas. Untuk yang pertama, pendapat tentang rawatan settingan itu harus mengikuti kemauan kacernya. Jadi pendapat ini muncul ketika ada pengalaman sang perawat saat melakukan rawatan mengikuti kemauan burungnya dan ada hasil positif. Lalu pertanyaannya, apakah untuk semua kacer bisa diterapkan rawatan mengikuti kemauan kacernya? Jawaban saya tentu tidak semua kacer harus diikuti kemauannya. Karena apa? Karena karakter kacer itu berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Bukti pengalaman saya khusus untuk kacer tipe dingin, di mana semua kita tahu teritorialnya tinggal di daerah panas, anti sesuatu yang sifatnya mendinginkan, yang dilakukan atau yang diberikan secara over. Di mana selama ini saya merawat kacer tipe dingin, entah itu kondisi cuaca hujan atau kondisi cuaca panas, paling doyan mandi si kacernya ini. Begitu dimasukkan ke keramba, langsung nyemplung, langsung mandi. Mau tiap hari dimasukin ke keramba, pasti langsung nyemplung, langsung mandi. Nah, apakah kemauan kacer seperti ini harus diikuti? Tentu tidak kan? Karena apa? Pasti hasilnya akan jelek.
Apalagi kondisi kacernya lagi minus atau lagi drop suhu tubuhnya, atau dengan kata lain lagi kedinginan. Dimandikan tiap hari ya jadi tambah kedinginan kacernya. Jadi ya jangan diikuti kemauannya. Di sini banyak sekali sobat kicomania yang sering di PHP gelagat ini. Dikira kacernya kepanasan, apalagi saat lomba. Kacer sudah dimandikan, saat digantang geribik-geribik seperti minta mandi. Begitu turun gantang langsung dimandikan. Tetapi hasilnya kacernya diem, gak respon sama sekali. Berarti jelas kan ini hilang fighternya. Dan jelas kemauan kacer itu gak selalu harus diikuti. Gitu ya teman-teman. Oke, untuk pendapat yang kedua yaitu tentang settingan rawatan kacer itu harus mengikuti kita atau sebagai sang perawat. Di mana pendapat ini muncul ketika ada pengalaman keberhasilan sang perawat ketika menerapkan rawatan settingan harus mengikuti pola rawatan yang diterapkan oleh sang perawatnya. Tetapi pertanyaan saya, apakah semua kacer yang dirawat akan berhasil dengan sistem cara rawatan seperti itu? Saya yakin tidak. Mungkin ada yang berhasil, tetapi ada juga yang semakin jelek hasilnya. Karena itu tadi, tipe dan karakter kacer itu nggak sama, berbeda satu dengan yang lain. Jadi misal gini, seorang perawat kacer selalu menerapkan rawatan ke semua kacernya dengan pola rawatan yang sama. Pola rawatannya, seekor kacer itu harus dijemur, harus diumbar, harus diberikan jangkrik yang banyak juga. Harapannya agar punya power. Coba saja lihat atlet-atlet itu selalu latihan fisik tiap hari. Buktinya powernya besar-besar, nggak ada capeknya. Dan kebetulan juga rawatan yang diterapkan itu berhasil ketika sang perawat ini menerapkan rawatannya ke salah satu kacernya. Yaitu dengan mandi tiap hari, habis mandi dijemur kacernya. Dan pemberian jangkrik banyak, 10 pagi 10 sore. Dan diberikan umbaran seminggu 2-3 kali dengan cara digiring-giring kacernya 200-300 kali. Misalnya seperti itu. Berhasil deh kacernya yang dirawat ini. Kacernya mau kerja ngotot di gantangan. Nah, untuk rawatan di atas tadi apakah bisa diterapkan ke kacer yang mempunyai basic fighter tinggi atau tipe panas? Ya jelas nggak bisa. Karena kita semua tahu kacer tipe panas itu sudah mempunyai basic fighter atau emosi yang tinggi. Jika rawatannya si kacer dijemur tiap hari, umbar fisik sampai si kacernya ngos-ngosan, tidak mungkin akan timbul powernya. Yang ada kacernya lemes karena kecapean rawatan itu. Timbul masalah lain, dehidrasi, nyilet, bagong ngunci, dan kanibal. Dan masalah lain karena si kacer ini kehabisan power. Apakah kondisi seperti ini bisa dikatakan positif? Apakah rawatan seperti itu bisa dilanjutkan? Tentu tidak kan? Jadi kesimpulannya, rawatan settingan kacer itu nggak selalu harus mengikuti kemauan kita, karena belum tentu bagus untuk kacernya. Ada kalanya rawatan itu bisa kita lakukan. Misal seperti kacer tipe dingin yang suka mandi, jangan diikuti juga kemauan kacernya yang harus mandi tiap hari. Nah, di sini kita bisa menerapkan rawatan harus mengikuti kemauan kita itu. Misal mandinya ditakar, jemurnya ditakar. Jika perlu ditambah umbaran, disesuaikan dengan kondisi kacernya saat itu. Dan rawatan kacer juga nggak selalu harus mengikuti kemauan kacernya, karena kemauan kacer itu belum tentu bagus untuk kacernya.
Jadi rawatan seekor kacer itu tetap harus menyesuaikan dengan karakter, tipe, dan kondisi kacernya saat itu. Oke Sobat Kicomania, jadi itu tadi pembahasan dan pendapat saya berdasarkan pengalaman tentang setting rawatan kacer itu harus mengikuti kemauan kacernya atau harus mengikuti kemauan kita sebagai sang perawat. Semoga pembahasan kali ini bermanfaat. Dan jika teman-teman ada yang mau bertanya, silahkan langsung saja ketik di kolom komentar. Nanti saya akan berusaha untuk menjawabnya. Tapi jangan lupa tolong sertakan rawatan sebelumnya yang sudah teman-teman lakukan, agar saya lebih mudah untuk mengevaluasinya. Oke, sampai berjumpa lagi di pembahasan berikutnya. Tentunya masih tentang seputar permasalahan dan perawatan pada burung kacer. Salam kicau mania, salam sukses untuk kita semua.